Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankan kami malam hari ini mendengar sabda-Mu yang kudus untuk meneguhkan dan bahkan semakin percaya kepada Tuhan sebagai juru selamat kami tengah-tengah perjalanan kehidupan yang panjang ini. Hingga saat ini kami masih boleh Tuhan perkenankan untuk mendengar Engkau. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai peneguh iman kita di kebaktian malam yang kita selenggarakan di HKBP Bakom Resort Cilengsi ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima ayat 15 sampai ayat ke-21. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sedemikian firman Tuhan, saudara-saudara. Saya pernah punya pengalaman pribadi di satu kantor polisi untuk mengurus SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Dan saya ada temukan di dinding piket pelaporan sebuah cermin yang bertuliskan, "Sudahkah rapi Anda?" Saya bertanya-tanya dalam hati, apakah maksudnya ini? Dan tentu saudara juga bisa pahami apa maksud kalimat tersebut. Karena sehabis saya turun dari motor, tentu rambut acak-acakan perlu disisir rapi. Dan pakaian perlu dirapikan supaya sebentar menghadap yang bertugas kita dalam keadaan baik dan rapi sebelum kita ditegur. Dan sebab itu saudara-saudara, itu saya lakukan dan akhirnya pengurusan SKCK lancar. Dan kini kita diperhadapkan oleh satu nats yang masih membuat kita sesuatu bertanya-tanya, bagaimanakah dan apa yang perlu kita perhatikan supaya kita boleh hidup yang sesungguhnya. Selengkapnya saya bacakan ayat 5. Perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Apakah saya harus bercermin pada orang lain, saudara? Atau justru kepada saya sendiri? Masing-masing punya jawaban tersendiri. Dan itu diperhadapkan kepada kita saat ini. Karena apa, saudara? Tengah-tengah pergumulan jemaat yang dihadapi oleh Rasul Paulus di Efesus ketika itu, sebagai pergumulan iman, dia berharap orang percaya, orang Kristen punya ciri khas lifestyle dan gaya hidupnya sebagai anak-anak terang. Dan itulah yang seharusnya. Tentunya setiap orang harus punya jati diri yang lain dari anak-anak kegelapan. Tetapi dalam arti saudara, anak-anak kegelapan itu yang dianggap bodoh. Oleh sebab itu saudara-saudara,
Paulus menekankan bagaimana model orang yang tinggal di manusia lama dan bagaimana orang yang telah hidup sebagai manusia baru. Dia katakan di ayat 8, 9, dan 11a, saya akan bacakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan, kebenaran. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Saudara-saudara, orang yang tinggal di dalam kegelapan itu dikatakan Paulus sebagai orang bebal, orang bodoh, dan cara hidupnya penuh dengan kemabukan. Mengapa demikian? Karena kita merasa dalam hidup ini segala sesuatunya berjalan cepat, segala sesuatunya instan. Oleh sebab itu, jika terlewat begitu saja, tidak ada artinya apa-apa, kita akan semakin merasakan ketertinggalan dalam hidup ini. Sebagai orang yang beriman harus arif dan bijaksana. Maka Paulus menawarkan beberapa hal di dalam iman yang tangguh pada saat menghadapi COVID-19 ini. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, nilai etis menjadi pegangan anak-anak Tuhan. Selagi kita social distancing atau physical distancing, bagaimanakah kita mempergunakan waktu secara bijaksana? Yang pertama, Paulus menawarkan kepada kita sebagai firman Tuhan, dan dia perintahkan sesungguhnya untuk memperhatikan dan sesama bagaimana kita boleh melangkah, belajar secara arif dan bijak, serta menggunakan waktu yang ada sangat berharga, karena itu dianugerahkan oleh Tuhan Allah kepada kita dan harus dipakai sebaik-baiknya, bukan memakai waktu yang tidak berguna. Saudara-saudara, ada dua kata yang boleh kita pakai di dalam istilah waktu ini, yakni kronos yang berarti waktu yang berulang, dan kairos sebagai periode waktu atau kesempatan. Dan itu tidak bisa berulang, saudara-saudara. Jangan terlewat begitu saja di ayat 17, dan jangan bodoh di dalam memakai waktu ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Paulus ingatkan hari-hari ini adalah jahat, sehingga tidak percuma terbuang begitu saja. Oleh sebab itu, kata yang dipakai Paulus justru sangat menantang istilah yang memakai waktu ini. Kenapa demikian? Karena waktu-waktu yang jahat dikatakan buruk, penuh dengan penyakit secara fisik, licik, keji, keras, dan mengkhawatirkan. Ingatlah, iblis sangat aktif dan barangkali lebih aktif dari kita untuk menyerang kita, menekan kita, sehingga kita tidak peduli kepada Tuhan. Jangan terbuai dan hanyut, saudara-saudara, oleh ulah si jahat. Usahakanlah mengerti akan kehendak Tuhan. Sebab itu apa yang dikatakan Paulus di ayat 10 sangat tepat. Ujilah apa yang berkenan dengan kehendak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, pergunakan waktu yang ada, terlebih di situasi yang kita hadapi saat ini. Kita diberi waktu untuk memakainya secara bijak. Apalagi stay at home ini, bekerja di rumah, boleh beraktivitas, bukan berarti tidur-tiduran, saudara-saudara. Banyak yang dapat dikerjakan. Atau belajar di rumah, memakai waktu belajar apakah online, mengerjakan tugas PR, bukan memakai waktu hanya main game online. Sungguh, belajar di rumah sangat mengasihkan. Boleh kita pakai fasilitas, mengingat bantuan dari orang tua dan kita sendiri di dalam memakai waktu itu. Terutama juga beribadah di rumah, waktu yang boleh bersama-sama berkumpul dengan keluarga, anak-anak. Kalau selama ini saudara-saudara boleh memakai fasilitas WA, ini kesempatan kebaktian di rumah, face to face, dan boleh sharing bersama. Sebab itu layaklah
apa yang dikatakan orang beriman, terlebih jemaat HKBP di dalam buku ND nomor 802 ayat 1 menyebut, saya pakai bahasa Batak, pakai tikim sonari dapot ton Tuhani, unang godang sidalian ingot jepek ngulumi. Atau lagu yang berjudul hidup ini adalah kesempatan untuk boleh melayani Tuhan. Jangan disia-siakan hidup yang Tuhan beri, karena hidup ini hanyalah sementara. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat, dan bila tiba saatnya nanti ku tak berdaya, hidup sudah menjadi berkat. Saudara-saudara, bertahan beberapa waktu selama PSBB ini, kita jangan stres, kita tidak boleh bosan, tetapi tetap semangat. Yang kedua, saudara-saudara, mempergunakan waktu yang ada, itu berarti tidak menyenyakan. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau bermabuk-mabukan istilah Paulus. Hidup yang dikuasai hawa nafsu dan kemabukan adalah kehidupan yang tidak punya aturan, melanggar aturan dan etika kebersama-samaan. Hidupnya serampangan, saudara-saudara. Kehidupan yang penuh dengan roh-roh kegelapan. Apa itu? Konsumerisme, individualisme, dan liberalisme. Orang yang telah memiliki hidup baru di dalam Kristus adalah orang yang telah didiami Roh Kudus, bertumbuh dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dan pasti dia akan berbuat kebaikan, saudara-saudara, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, sebagaimana dikatakan dalam Roma 12 ayat 21b. Tutur katanya juga penuh hikmat, bagaikan penuh dengan nyanyian dan berkat dan membangun iman. Paulus mengatakan bermazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Itu boleh dilakukan dengan sepenuh hati, segenap hati, bukan setengah hati, saudara-saudara. Manang nagolom ria-ria. Umat yang beriman dan setia dalam situasi yang ada, baik suka maupun duka, saudara-saudara, adalah umat yang senantiasa mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah rumahnya masing-masing dan senantiasa bersyukur dalam segala hal, dan perwujudan sebagai ibadah yang sejati. Kita harus sadari bahwa Allah bekerja dalam segala hal untuk kebaikan orang yang mengasihinya. Tidak pernah ada waktu yang terbuang percuma, karena Tuhanlah yang mempunyai waktu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan kita waktu yang ada harus ditunjukkan dalam sikap dan perilaku berhadapan dengan orang lain, dengan merendahkan hati, dan bahkan di keluarga juga kepada saudara-saudara yang lainnya. Kita berada dalam kurun waktu yang sedang berjalan menuju akhir segala-galanya, menghadapi beratnya ujian ini di dalam kehidupan fisik kita karena pengaruh virus corona ini. Banyak virus-virus yang mematikan saudara-saudara, banyak yang menjauhkan kita dari Tuhan karena perbuatan virus-virus yang jahat ini, dan sangat-sangat mematikan. Apalagi kehidupan yang tidak lagi etis, sudah merendahkan orang lain, bahkan dia cenderung tinggi hati, atau mungkin merasa benar sendiri, saudara-saudara, merasa orang lain tetap salah, dan bahkan tidak berpikir positif. Atau saudara-saudara, Paulus menyalarkan kepada kita satu obat yang sangat mujarab saat ini. Apa itu? Dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Pada saat ini juga saya ingatkan saudara-saudara jemaat Tuhan di HKBP Bakom Resort Cilengsi ini, kita bersama-sama saudara yang lainnya yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Janganlah kiranya kita menimbulkan riak-riak yang boleh menyinggung perasaan yang tidak enak terhadap orang lain. Hidup bertetangga, jangan menjadi intoleran, tetapi hidup berdampingan dan menjunjung toleransi yang sangat baik. Kita boleh menjadi berkat terhadap orang lain. Hidup di dalam kerendahan hati dan menempatkan keinginan kita di dalam kuasa Kristus, dan lebih mementingkan kemuliaan Tuhan dan keinginannya di atas segala keinginan pribadi atau kelompok.
Selamat saudara-saudara mempergunakan waktu yang ada sebagaimana firman Tuhan malam hari ini. Time is money, bagus. Time is gold, juga bagus. Namun, time is grace, sangat bagus. Mengapa? Karena waktu ini adalah anugerah Tuhan yang memberikan waktu itu kepada kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami kepadamu Bapa atas firman-Mu yang kudus, menyapa kami untuk boleh memakai waktu yang ada. Jadikan kami alat Tuhan dan bahkan agen-agen perubahan di dalam memakai waktu ini secara arif dan bijaksana. Kami tidak menyia-nyiakannya, tapi kami boleh pergunakan waktu ini sebagai anugerah Tuhan menjadi berkat. Di saat kami menghadapi suasana yang agak pahit ini, kami harus belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Tetapi karena karunia Tuhan yang kami andalkan, memungkinkan kami tetap bersuka cita di dalam Engkau. Berkati umat Tuhan, berkati majelismu, seluruh gereja di bumi ini, seluruh bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami semuanya, di dalam turut serta arak-arakan ini untuk kemenangan iman kami. Hanya Tuhanlah yang patut dipermuliakan. Amin.